Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bijahi Mustafa wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita masih bertemu di tempat yang insyaallah penuh barakah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan nikmat ini selalu dicurahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang menyebarkan agama Islam dari alam kegelapan sampai alam terang, sehingga kita ini bisa menikmati kenikmatan yang beliau perjuangkan dari zaman dulu. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dalam kajian kitab Targhib wa Tarhib, yang mana di dalam kitab Targhib wa Tarhib ini dijelaskan at-tarhib adalah anjuran min adamin istirza minal bauli, yaitu amalan at-tarhib itu ancaman min adamin istihza, ancaman bagi orang yang tidak istinja minal bauli, atau meremehkan tentang kencing. Apabila seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memperhatikan apakah diri dia itu sudah suci atau belum, apakah diri mereka itu sudah bersih dari kotoran apa belum. Di situ kita harus memahami. Kadang-kadang kita memahami pemahaman kotoran najis itu hanya di yang dohir-dohir saja. Ya, kalau yang dohir kita bisa mensucikan, benar-benar sucikan. Kalau seandainya ada kotoran di sini, kita bisa disucikan sama kita. Kalau seandainya kita buang air kecil, kita bisa berwudu. Tapi ada sesuatu najis yang tidak kita ketahui. Kapan kotoran tersebut kotoran tersebut sehingga kita tidak bisa diterima amalan kita? Kotoran itu yaitu ketika kita kencing tidak dituntaskan kencing kita. Percuma ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibadah kita walaupun kita itu mendekatkan di dalam keadaan khusyuk, tapi ada sisa tetesan di dalam kemaluan kita itu kencing tidak bersih dari istinja kita, maka amalan kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau diterima sedangkan dia membawa najis? Makanya ketika seorang itu istinja, ketika orang itu membuang air kencing, dia harus memperhatikan apakah sudah tuntas atau tidak. Apabila belum tuntas, maka dia harus tuntaskan dulu. Diam dulu. Kadang-kadang ada suatu tetesan sedikit, itu bisa membatalkan sholat kita. Itu bisa membatalkan itu ada bisa tidak sahnya sholat kita. Kenapa? Karena hal tersebut. Pernah suatu cerita, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati suatu tempat, suatu kuburan, dua kuburan. Ketika itu Rasulullah, dengan malaikat Jibril melewati suatu tempat, sehingga di tempat tersebut Rasulullah di satu kuburan tersebut bukan sama malaikat Jibril, tapi dengan satu sahabat. Ketika melewati kuburan, lalu ada dua kuburan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat keras. Ketika disiksa oleh Allah, lalu bertanya Rasulullah, siapa mereka berdua ini? Kok siksaannya sangat pedih? Dijawab oleh sahabat, ada mengatakan hadis yang lain, yaitu malaikat Jibril. Mereka, ya Rasulullah, mereka ini disiksa oleh Allah, dua kuburan ini disiksa dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua sebab, ya Rasulullah.
Yang pertama, mereka ini an-namam, yaitu mengadu domba. Yang kedua, mereka ini ketika mereka itu membuang kencing, mereka tidak mentuntaskan air kencingnya. Ada dua. Di sini Rasulullah yang pertama mengatakan yaitu an-namam, hati-hati an-namam ini, yaitu mengadu domba. Banyak kita melihat atau menyaksikan pengaduan domba secara lisan atau bukan secara lisan. Lebih-lebih lagi sekarang ini sudah zaman maju. Pengaduan domba bukan melewati lisan lagi, tapi melewati tulisan. Sekarang banyak media sosial yang melewati video-video. Itu juga mengadu domba juga. Dia ambil video yang lain, digabung dengan video yang lain, dan dipotong video-video yang sempurna, diambil kejelekannya lalu disebarkan ke itu juga namam. Ini berbahaya. Makanya ketika kita menyikapi video tersebut, apakah video ini sudah bagus atau tidak? Dilihat dulu. Kebanyakan video itu dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila kita mengambil video dari orang yang tidak bertanggung jawab lalu kita sebarkan kepada orang lain, maka kita juga mendapatkan dosa. Kenapa? Karena video tersebut tidak berdasarkan dengan yang aslinya. Berdosa kita. Seakan-akan kita membantu orang yang menyebarkan video yang salah. Berdosa kita. Selama video itu diikuti oleh seseorang, maka begitu juga dosa kita makin bertambah dan makin bertambah. Makin banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena gara-gara video sedikit ini kita sebarkan kepada orang lain. Ini bahayanya namam, bahayanya mengadu domba. Banyak mengadu domba. Bahkan ada segolongan orang Islam. Bahkan ada segolongan orang Islam yang mempunyai ilmu lagi. Dia itu senang dengan perbuatan, dengan video-video yang dicomot-comot dan lalu digabungkan sehingga menimbulkan sara atau menimbulkan pengadu fitnah atau pengadu domba. Ada. Itu orang Islam. Banyak seperti itu. Makanya apakah ini termasuk orang Islam apa tidak? Dikatakan oleh Al-Habib Imam Abdullah Haddad, disebutkan dalam kitab Hikamnya. Kata beliau, kaifa yakunu minal mu'minina man yurdi bi sukhtil rabbil alamin. Kata Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, bagaimana mau dikatakan orang Islam yang mana orang Islam tersebut senang dengan perbuatan orang Islam yang lainnya, dengan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mau dikatakan orang Islam sedangkan dia senang dengan saudara orang Islam yang mendatangkan murkanya Allah, yang mengadu domba, yang menjelekkan satu sama lain? Bagaimana mau dikatakan orang Islam? Memang dikatakan orang Islam, tapi orang Islam itu yang tidak sempurna Islamnya. Kenapa tidak sempurna Islamnya? Lihat di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Al-muslimu man salimal muslimah min lisanih wal yadi. Orang Islam itu adalah yang selamat dari lisan orang lain, Islam yang lain, dan tangan yang lain. Tidak diganggu, tidak dicomot, tidak dijelek-jelekkan. Itu namanya Islam. Dan tidak diganggu, dipukul, itu namanya Islam. Tapi kalau seandainya ada Islam masih masih menjelekkan yang lain, itu Islam tapi tidak sempurna Islamnya. Ada orang Islam tapi dia mengganggu saudaranya, itu Islam tapi tidak sempurna Islamnya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda. Yang kedua kata Rasulullah, al-baulu alladhi la yantahi min bauli, yaitu kencing yang tidak sempurna, yang tidak selesai dari kencingnya, masih ada sisa. Dia lalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang dilalaikan oleh seseorang untuk beribadah kepada Allah, diremehkan seakan-akan dia sudah bersih. Hati-hati, apalagi was-was. Hati-hati kalau dengan was-was ini. Janganlah kita mengatakan was-was ini was. Hati-hati, itu penyakit was-was itu bisa menular. Itu bahaya. Penyakit was-was itu bahaya. Apa yang menyebabkan itu was-was? Ini ya tadi. Was-was. Enggak, bukan maksudnya. Taunya bahwa tadi
buang air kecil loh, udah selesai. Apa yang kadang kan gini, kadang kita gini memang udah selesai, tapi Iya. kadang ada merasa, itu merasa, bahasa masuk was-was sih. Di situ bagaimana cara untuk mengetahui antara bersih atau tidak bersih. Jadi di situ ketika kita kencing itu kelihatan kita masih sudah selesai, sudah bersih, sudah tuntas kencing kita. Tapi ada rasa tetesan yang keluar, tapi tidak keluar, tapi keluar. Disitulah yang akan menyebabkan kita tidak sah. Kenapa? Karena ketika kita jongkok, itu tetesan tadi yang ada di dalam itu keluar. Bagaimana? Penyakit itu Ustaz. Betul. Memang ada apa namanya BCRT gitu namanya. Betul. Itu mau diapakan obatnya? Tapi bagaimana cara untuk menuntaskan dengan hal tersebut? Bagaimana untuk membersihkan hal-hal tersebut nih? Diajarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Islam kita. Ketika kita membuang air kecil, lalu ada sedikit tetesan, kita itu untuk menekan. Nah nih, maaf kata, ini bahasa ini. Kita tekan, punya hak kita. Tekan. Itu 3 kali. Dengan Kan gini kan, digini, diurut ke depan. begini, Iya. dengan kuat. Bebas. Nah. Sedikit aja, tidak kuat. 3 kali. Nah, 3 kali dengan dengan berdahem 3 kali. Setiap urutan berdahem 3 kali. Setiap urutan berdahem. Kenapa? Itu untuk mentuntaskan Kencing. air atau sisa-sisa kan kencing, sehingga yang dibersihkan tersebut itu akan suci, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa lumam dosa dan banyak iman kita kepada Allah Subhanahu. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Sebenarnya sudah belum selesai, cuma ada yang ini. Enggak. Mau diselesaikan enggak? Ini mau diselesaikan. Antum mau diselesaikan enggak? Mau tutup saat anda tak kuat angkat tawa anda tadi. Jangan ketawa anda. Dalam berhenti salah kan. Panjang cerita nih. Tadi nasi kita nyaman dah. Enggak, Ustaz. Kadang tuh ada. Aneh enggak usah. Tanya jawab. Aneh tuh kasih kan. Tidak pusat jalan. Aduh, kadang tuh ini, Ustaz. Maaf, memang iya. Kadang tuh ngerasa saya sendiri. Kalau tanya jawab, bisa tanya jawab, ente potong, masukkan yang jelek-jelek jangan dibuang, ya. Tapi jangan, ya dibuang lah, masa dimasukkan malah jelek. Yang tadi masa Emang anaknya agak ini. Yang bagus nanti masukkan, nanti koreksi sendiri. Gimana? Maksudnya itu kayak gitu. Kadang tuh memang ada yang ikut gitu bahasanya. Bahasanya selesai dah nih, selesai. Merasa selesai nih. Tapi kadang tuh kalau misalnya udah masuk, udah jalan masjid tuh, udah jalan mau ke masjid dah. Misalnya mau jalan nggak, ada terasa itu gimana Ustaz? Itulah dia. Aku geser waktu. Beser. Di situ cara mentuntasannya bagaimana? Kalau seandainya kita masih ke hamam, masih ada lagi hamam lagi masih ada, misalnya ada sisa, itu di Islam diajarkan kita itu mencari plastik, es lilin, Tutup. ditutup, dimasukkan, diikat, lalu kita beribadah tidak apa-apa sudah. Di situ Islam mengajar. Tapi sebelum kita menggunakan plastik, itu kita urut dulu kemaluan kita. Diurut sebanyak 3 kali. Banyak 3 kali dengan berdahem 3 kali. 3 kali insya Allah tuntas. Kalau masih ada atau kalau seandainya masih ada, sudah kita berusaha masih ada. Itulah solusi terakhir adalah menggunakan plastik lilin lalu diikatkan. Itu tidak jadi masalah. Kadang-kadang kan kena kain Ustaz kan? Iya, Itu yang- betul, iya. Yang masalah itu. Nah, di situ lah. Di situ. Nanti nanya apa bro? Yang bahasa gimana yang jadi? Pas-pasnya gimana kan? Ya. Kalau waswas itu seseorang yang dalam diri diganggu oleh jin biasa atau setan.
kamu belum sampai, kamu belum sampai, kamu belum sampai. Kadang-kadang ini gini, Allah, Allah. Ah, itu seakan-akan itu belum sampai Allah. Bayangkan belum sampai Allah. Itu was-was banyak. Was-was dalam ibadah, was-was dalam istinja, was-was dalam amalia. Was-was dalam dalam ibadah, kadang-kadang kita Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat kita mikir, apakah saya ini sudah niat apa belum? Was-was. Apakah saya ini takbir apa belum? Apakah saya ini baca Fatihah apa belum? Itu masih keraguan itu ada di dalam. Bagaimana solusinya? Kita ambil yang pertama, kata usul fikih itu ambil yang pertama. Yang pertama tadi kita apa? Takbir. Sudah takbir berarti. Kalau seandainya kita sudah Al-Fatihah, berarti Al-Fatihah. Diambil yang pertama. Sebelumnya. Ya. Diambil yang kenapa? Karena pertama kali kita yakin itu adalah yang sudah. Yang wajib lah tadi. Ini bisa nggak dipakai Ustaz? Al-yakin la yuzalu bisyak. Masya Allah. Al-yakin itu keraguan. Keraguan. Bisa nggak dipakai dalam Kalau waswas, kalau keyakinan itu beda. Kalau itu ragu, apakah saya? Kalau waswas ini bersenambungan. Allah, Allah, Allah. Waswas. Oh, yang biasa takbir ya, Ustaz? Iya, itu terjadi di situ biasanya. Banyak orang-orang itu yang bilang, maksudnya yakin ya kan itu. Nah, itu yakin, bisa dimasukkan ke situ bisa. Antara waswas dengan keraguan. Kalau ragu ini kan masih ada imma iya, imma tidak, itu ragu namanya. Tapi kalau waswas ini, dia ini sudah benar, cuman dia masih merasa ini belum gitu. Benar sudah sesat tapi dia masih merasa belum. Kadang-kadang orang itu kalau seandainya sudah nyuci pakaian, sudah dijemur, dia harus basuh. Megang ini sudah basuh lagi. Kenapa? Dia ini was-wasnya takut ada najis, takut ada najis. tapi bagaimana Ustaz? Dia was-was lalu tak sholat, gimana itu? Sudah ini yang salah, sudah was-was tak sholat. Sudah nak ibadah. Ini tadi was-was tapi masih sholat. Gara-gara was-was tadi tak sholat. Ini kan ada was-was tapi sholat. Yang salah batalnya sudah was tak sholat. Nah, ini batal ini sudah. Nah, itu kalau pakai sarung juga. Kan sarung kau mandi tuh. Itu was-wasnya Tak sholat. kuat kan. Tak sholat dah. Waktu di pondok lah kan petang kan. Enggak, yang di sini ada saya di Kalau pondok. sholat kan enggak beda was-was. Kalau ibadah kalau itu was-was tuh najis tuh yang paling was-was. Tapi selama tadi itu kita itu tadi dikembalikan ke pertama. Dikembalikan ke pertama ketika kita menggunakan sarung atau kita menggunakan pakaian kita kembali ke pertama kita. Lihat pertama kita itu kemana larinya? Kan itu kan ada rekaman, ya ada rekaman ya, rekaman ulang ya. Saya pakai sarung misalnya, ketika pakai sarung saya kesini lagi, itu kan akan mengetahui kita. Kalau seandainya kita tadi sudah deretan tadi rekaman tadi itu sudah sempurna, lalu kita ada sedikit was-was, mungkin kena najis. Itu najisnya itu al-yakinu la yuzalu bisyak. Kenapa? Karena rentetan tadi tidak ada terkena najis. Walaupun ada unek-unek di dalam hati kita. Ada najis. Bisa dipakai. Al-yakinu la yuzalu. Hidup di najis mana lah. Iya. Wajar dia ragu Ustaz. Itu cuci berak dalam sarung. Enggak mandi enggak najis tuh. Siapa yang bilang najis? Kecuali Kau Kau bisa nih, mandi. kau tuh ambil Enggak. Dia kan sebenarnya sudah kecuali kau tuh kecuali ada Pak tingkat-tingkatannya yang tak najis. Nah, Tingkat apa tuh? Tingkat mana lah? Faedah. kecuali sarung tadi kita memakai sarung lalu kita masuk WC misalnya, lalu kita kencing berdiri misalnya, sarung lupa tidak diangkat misalnya, lalu dia misalnya apakah tadi kita najis apa enggak? Kita nggak bilang najis. Kenapa? Karena kencing berdiri pastinya kalau kencing berdiri itu kena cipratan di situ. Kenapa? Karena rentetannya memang di situ. Tapi rentetan tadi pertama tadi kita itu rentetan ke sini itu dalam keadaan normal, tidak ada kena najis dan itu bisa kita mengambil al-yaqinu la yuzalu bisyak. Kenapa? Karena kita yakinnya tidak terkena najis. Di situ. Jadi kalau dijelaskan panjang-panjang pun tak ngerti enggak. Pasti boy. Oh iya. Cuma amalannya enggak tahu lah dia amalan kita dah. Bisa aja ada yang tahu lah. Anda pertama Don. Tutup. Enggak, aku ngambil yang Tutup. Kenapa bang? Tutup deh. Kenapa? yang pakai plastik ya tadi itu. Oh, ente suka memang.
Dia suka kalau plastik itu. Kayak plastik ya kayak. Kak Ustaz. Mama gambar wanita. Udah Rup. Ustaz beda. Jangan ikut. Oh, Bapak beda lah ya.